Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 AKL kelompok 5 akan memaparkan materi hasil kerjasama kami dalam mata pelajaran pengelolaan kas. Anggotanya yang pertama ada Nisa Putri, yang kedua ada Anzani Nur Rahman, yang ketiga ada Kesha Habibah Ahmad, yang keempat ada Laudia Merida Tenugu, dan yang terakhir Sri Lestari. Materi yang pertama itu ada kas bank, yang kedua ada pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas bank, yang ketiga ada prosedur administrasi kas bank, dan yang terakhir dokumen penerimaan dan pengeluaran kas bank. Yang pertama ada kas. Kas merupakan salah satu bagian dari aset yang dimiliki perusahaan, yang sifatnya paling lancar atau paling liquid, dan paling mudah berpindah tangan dalam suatu transaksi. Kebutuhan kas yang tidak kontinu, tidak rutin misalnya, kebutuhan kas untuk pembelian aset tetap, membayar angsuran hutang, membayar dividen, pembayaran pajak, pembayaran hutang, dan lain-lain. Kas yang dibutuhkan perusahaan untuk operasi perusahaan sehari-hari dalam bentuk model kerja atau bersifat kontinu, seperti untuk pembelian bahan baku, bahan pembantu, membayar gaji dan upah, membeli peralatan kantor habis pakai, dan sebagainya. Aliran kas masuk. Aliran kas masuk bisa disebut kas inflow. Ada juga yang rutin, sebagian besar berasal dari penjualan produk utama perusahaan yang dijual secara tunai, penerimaan piutang, atau dari penjualan kredit. Penerimaan kas yang tidak rutin berasal dari uang sewa gedung, penjualan aset yang tidak terpakai, penerimaan modal saham dari investor, penerimaan hutang atau kredit dari bank, dan penerimaan bunga. Dengan adanya aliran kas masuk dan aliran kas keluar yang kontinu dan tidak kontinu, maka sangatlah penting adanya pengelolaan kas. Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan yang disebut dengan financial intermediary antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana surplus unit dengan pihak-pihak yang memerlukan dana defisit unit, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Menurut Kuncoro dalam bukunya Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi, bank adalah lembaga keuangan uang usaha, pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya, bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit. Pengertian kas bank. Kas bank yang disebut dengan cash in bank bagi perusahaan merupakan uang kas yang dimiliki perusahaan atau instansi yang disimpan di bank dalam bentuk giro atau biliet. Kas ini dipakai untuk pembayaran pengeluaran yang jumlahnya besar dengan menggunakan cek. Kegunaan kas bank. Yang pertama, bagi perusahaan atau instansi menjadi tempat penyimpanan kas. Yang kedua, bagi bank menjadi tempat pencatat utang rekening koran setiap nasabahnya, atau tempat mencatat jumlah uang nasabah yang dilihat melalui saldo utang rekening koran. Dan yang terakhir, prosedur administrasi kas bank. Prosedur penerimaan kas bank sebagai berikut. A. Lakukan pemisahan tugas di antara fungsi penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan kas. B. Setiap penerimaan kas dibuat bukti penerimaan kas segera dicatat dan disetor ke bank. C. Bedakan fungsi pengolahan kas dan pencatatan kas. D. Dibuat laporan kas setiap hari. Dan E. Lakukan pemeriksaan kas oleh bagian pengawas internal tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengeluaran kas. A. Semua pembayaran yang relatif besar menggunakan cek. B. Pisahkan fungsi bagian yang menulis, yang menandatangani, dan yang mencatat pengeluaran cek. C. Dibuat laporan kas tiap hari. D. Untuk pengeluaran yang relatif kecil dibentuk dana kas kecil. E. Lakukan pemeriksaan kas secara mendadak. Dokumen penerimaan kas. Yang pertama,
bukti penerimaan kas yang dibuat. Contoh, kwitansi merupakan dokumen yang menjadi bukti penerimaan uang dari pemberi uang. Dan yang kedua, faktor atau nota penjualan tunai. Contoh, yang pertama ada nama perusahaan atau toko, yang kedua nomor nota, dan yang terakhir tanggal transaksi. 3. Daftar surat pemberitahuan dari debitur sebagai pendukung penerimaan berasal dari penerimaan piutang. Contoh, bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagih. 4. Bukti setor ke bank untuk mengecek jumlah dana yang diterima dengan jumlah dana yang disetor ke bank. Contoh, laporan rekonsiliasi bank merupakan ringkasan yang menunjukkan proses pencocokan antara catatan rekening bank dan laporan bank. Dokumen pengeluaran kas. Yang pertama, bukti pengeluaran kas. Yang kedua, faktur nota pembelian tunai. Yang ketiga, faktur pembelian kredit sebagai pendukung bukti pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Yang keempat, bukti pembelian barang. Yang kelima, permintaan pengisian kembali kas kecil sebagai bukti pengeluaran kas untuk pengisian kas kecil. Yang keenam, surat permintaan pengeluaran kas kecil sebagai pendukung pengeluaran kas kecil. Sekian dari kelompok kami, maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.